Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang momot kamot. Sebenarnya topik pada hari ini, momot kamot, itu juga merupakan usulan dari pemirsa, pertanyaan dari pemirsa, yaitu Bapak Karyono. Matur nuwun Pak Karyono, panjenengan sampun partisipasi di acara Setitik Pencerahan ini, bahkan memberi inspirasi untuk kita perbincangkan di acara Setitik Pencerahan ini. Juga sebelum kita berbincang, saya juga menyapa Pak Wondo Singosari. Matur nuwun Pak Wondo, kalau wingi sampun panggih dateng acara Suroan. Kemudian Pak Wagiman dan Pak Adi, Bapak Lurah Temas, matur nuwun Pak Adi, dan Ki Wahyu. Setitik Pencerahan pada kali ini memang sengaja untuk menampung apa saja yang usulan-usulan, bahkan pertanyaan dari pemirsa semua. Dan kali ini adalah momot kamot, akan kita perbincangkan dengan narasumber yang tentu saja tidak asing bagi kita, Kirianto Hangendali. Sugeng rawuh Kirianto, sehat-sehat ya. Sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut ini. Ono kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geniat mahan tirta maling ato tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirana. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita pada malam ini, momot kamot. Nah, momot kamot ini dulu pernah panjenengan ngendika bahwa Jawa itu lentur, bisa menerima semua budaya. Kira-kira yang dipertanyakan oleh Bapak Karyono ini, momot kamot menurut kawicaksanan Jawi, monggo Kirianto. Nggih, matur nuwun Pak Karyono. Pak Karyono. Pak Karyono. Jadi kalau kita berbicara momot, momot itu kan gowo saja nih ya. Kegowo. Ya. Jadi kalau itu ada kendaraan, iki enek wong limo mlebu bareng sedeng. Ya, momot. Berarti kamot itu, kamot. Artinya bahwa sebenarnya segala sesuatu itu kalau pada tempatnya pasti bisa diusung. Ya. Ini jadi di Jawa khususnya, Jawa ini kan di antara maknanya itu wong sing wis njawani. Ya. Apa maksud dari wong sing wis njawani? Wong sing wis eling. Maksudnya begini, cara berpikir wong Jawa sing momot kamot itu karena cara berpikirnya itu sudah mengangkasa. Menungso mau wis ngangang jagat. Pengalamannya wis akeh. Sehingga apapun juga kalau itu sifatnya keilmuan bisa dijawab. Ya. Tidak menjadikan perpecahan.
Jadi konsep momot kamot itu apapun yang ada di depan mereka bisa diselesaikan. Iso dimot, kabeh iso disenengke. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya sebenarnya seperti apa sih ciri-ciri orang Jawa yang memiliki momot kamot? Ya. Sehingga kalau sekarang di Indonesia terjadi konflik macam-macam, sebab apa? Sebab enek sing ora kamot. Oh ya, logikanya begitu. Logikanya begitu. Ya. Nah, budaya Jawa itu semua harus direngkuh. Sing apik, sing elek, sing bener, sing luput, sing sengsara, sing cilaka, sing mulya, direngkuh semua. Untuk apa? Dimot kabeh, dimot dhisik. Bar dimot ape goneng ndi iki? Ayo ngono. Ya. Sehingga orang Jawa itu tidak dengan gampang menyalahkan orang. Enek wong salah, iya kowe salah. Nah, banyak saya ceritakan pada beliau-beliau itu, apabila engkau melihat kejahatan di ujung sana, lihatlah di belakang kejahatan ada Tuhan. Dan Tuhan memberikan aba-aba kepada kalian. Iki tugasmu bener ki. Artinya bahwa ketika momot ini ada satu tujuan. Nah, kira-kira kalau di Nusantara ini, Jawa khususnya, ketika sudah momot, ini akan dibawa kemana penjenengan ngendika tadi? Itu untuk Nusantara ini tujuannya kemana kira-kira untuk momotnya ini? Nah, di pedalangan khususnya ya, itu ada di janturan awal itu, ya, dibawa kepada suasana panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi, panjang do pangucapane punjung lur kai bawane pasir samudra ukir gunung dan lain sebagainya. Akan dibawa pada suasana semacam itu. Kalau itu kita berbicara kenegaraan, Indonesia itu akan dikenal oleh negara-negara manca sana. Kenapa dikenal? Karena kebaikannya. Kebaikannya. Mungkin tidak ketika kita berbicara momot kamot di Nusantara ini, ternyata ada momot yang tidak kamot. Ya sekarang ini. Sekarang ini? Iya. Kenapa tidak kamot? Karena meninggalkan nilai-nilai lokalitasnya. Semua nilai-nilai lokalitas pasti kamot. Yang jadi masalah itu pada waktu nilai-nilai dari luar yang tidak mau dan tidak mampu untuk mengikuti jalan hidupnya nilai budaya di sini Jawa, nggak kamot. Nggak kamot. Nggak kamotnya itu karena memang dia tidak mau untuk naik di dalam kendaraannya nilai budaya Jawa. Wah, ini seperti perahu Nabi Nuh. Ada yang kamot dan ada yang tidak kamot. Karena kalau orang Jawa sendiri semuanya dimot. Hanya ada yang tidak mau dimot. Ya. Menyikapi untuk yang tidak mau dimot bagaimana? Sikap kelenturan Jawa ini tadi. Iya, prinsipnya orang Jawa itu kan tidak mau konflik. Ya. Makanya ada istilah yang sering kita dengarkan, ngono ya ngono, ning aja ngono. Ya. Kowe ora munggah ning kendaraanku ya ora apa-apa. Ning aja terus ngelek-ngelek kendaraanku sing ngene. Ya. Tapi tetap disapa. Iya. Karena tadi ada kata-kata apabila engkau itu melihat satu keburukan di ujung sana, di belakangnya ada Gusti. Sing ngawe-ngawe kita. Untuk apa? Iki tugasmu. Bener nih barang sing salah. Sehingga orang Jawa selalu kalau ada keburukan itu seolah-olah di dalam batinnya itu ikut tugasku loh itu. Menyelesaikan itu. Ya. Nah, di sini semuanya akan direngkuh oleh orang Jawa. Saiso-isane. Ya mungkin kalau dalam bentuk kesenian Jawa itu ada wayang. Mungkin analogi dalam wayang itu mengamot semua karakter yang ada. Bagaimana? Nah, begini. Tuhan menciptakan isi dunia itu hanya dua. Hanya dua. Bener luput, olo becik, bejo ciloko. Hanya itu.
Dan orang Jawa menyadari itu. Bahwa ono sing bener, ono sing luput. Bener tidak akan pernah menjadi bener apabila tidak ada, yang luput. Ini dipegang oleh orang Jawa. Iya, iya, iya. Ini, nah di dalam kalau kita melihat pewayangan ya, ini beliau-beliau yang dalang, yang sudah mengabdikan hidupnya pada seni tradisi wayang itu, di sana yang momot kamot dua-duanya ini ada namanya Hantoko, Togok, yang satu Semar Bodronoyo. Ya, makanya orang Jawa itu dalam nilainya, keyakinannya itu lebih condong pada yang Ismoyo daripada yang Antoko. Ya, orang Jawa berusaha untuk ngemot orang-orang yang memang mengikuti yang Ismoyo, Semar Bodronoyo. Makanya Semar itu ada yang memaknai kesengsem marang barang kang samar. Tegese apa? Maksudnya melihat sesuatu jangan hanya dilihat dari sisi fisiknya, tapi harus dilihat dari sisi kekaifannya. Ya, sering kita dengarkan ada cerita-cerita masa lalu. Oh, itu adalah dulunya pencuri, dulunya perampok, tapi perampok itu untuk begini. Ya, itu kan melihat dari sisi-sisi yang ismoyonya. Makanya orang Jawa itu selalu berharap pada akhirnya manusia-manusia yang masuk dalam lingkungan kejahatan, ya pada akhirnya dia akan menemukan kebaikannya. Selalu akan menemukan hal. Iya, ya minimal berharap untuk pada akhirnya dia akan menemukan tentang kemuliaan. Maka orang Jawa tidak dengan gampang memberikan nilai pada waktu kecil, dewasa, ya tua. Ini nggak gampang untuk dinilai ini. Kenapa? Karena masih ada harapan pada akhir hayatnya bisa jadi Gusti akan memberikan kemuliaan pada detik-detik terakhir. Ya, inilah ruang yang luas yang bisa ngemot semuanya. Bayangkan orang yang buruk perjalanan dimot juga. Kenapa? Harapannya lek wis manggen ning gene gerobak iki akan menjadi kemuliaan. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang momot kamot. Ya. Oh, Kirianto, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang momot kamot pada hari ini, mungkin Pak Rianto juga mendengar bahwa reoknya UB ini mendapatkan juara mungkin umum. Bisa diberikan selamat lah. Ya. Selamat pada saudara-saudara tim, ya, baik penari, pelatih, ya, dan semuanya, termasuk bagian konsumsi masa jadi betul-betul rukun ya, dan semangat. Ditambah lagi Pak Rektor setelah teman-teman saya kontak ya, pada waktu pertemuan saya bilang sama teman-teman, tolong lihat wajah Pak Rektor bagaimana. Jawabannya rata-rata sumringah. Gitu lah. Ini yang memberikan motivasi sehingga reok UB itu dari waktu ke waktu dapat juara umum. Ya. Selalu ya Pak? Selalu. Jadi kemarin sudah sekian kali dapat juara umum, tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Hanya eksibisi, tampil saja. Ya. Setelah COVID boleh. Ya, karena ada COVID 2 tahun kan, 2 tahun. Boleh. Nah, alhamdulillah menang lagi. Ya. Yang menyenangkan tapi juga memprihatinkan. Ada suara-suara di balik kelambu gitu ya. Waduh, Brawijaya itu jangan ikut tahun depan katanya gitu ya. Maklum menang terus. Karena menang terus iya, gitu. Iya. Saya bilang nanti kalau Brawijaya main lagi ya bolehlah untuk juara 1, yang lain-lainnya itu. Tapi fokuskan untuk juara 2 dan 3 saja. Ya. Artinya karena keseriusan bahwa Sivitas Akademika mendukung dan sebagainya. Saya yakin yang lainnya juga bagus. Hanya karena tim jurinya
bisa jadi memang profesional ya. Ya mau tidak mau yang semacam Ya, itu terpilih. ya untuk tahun ini Piala Presiden. Iya. Ya, titik pencerahan juga mengucapkan selamat. Kita lanjutkan Kirianto, momot kamot ini kalau tadi kalau di perwujudan Semar, ini artinya dalam perwujudan kehidupan sehari-hari kira-kira apa contoh-contohnya? Ya, begini. Kalau kita berbicara tokoh yang satu itu, ya, sampai Kiai Lurah Semar itu diyakini oleh sebagian orang Jawa itu danyange tanah Jawa. Gitu. Itu artinya orang Jawa dalam konsep momot tadi itu ciri-ciri orang yang bisa momot ya, dan kamot semuanya itu seperti Kiai Lurah Semar. Kesengsem marang barang kang samar, tegese manusia-manusia yang dia lihat, dia pelajari bukan dari fisiknya saja, tapi dari sisi kebatinannya. Ada orang yang sudro matu kiling bali-bali longan ya, orang yang sangat miskin sekali. Secara fisik dia miskin, gitu. Tapi secara kebatinan belum tentu. Makanya orang Jawa sangat hati-hati dengan orang-orang semacam itu. Sampai sering kita mendengar, nanti jangan-jangan itu malaikat, gitu ya. Ya. Mungkin itu juga karena harapan-harapan itu tadi. Kehati-hatian. Kehati-hatian. Nah, Semar itu juga namanya Bodronoyo. Bodro itu lemburan, noyo itu ulat. Jadi manusia-manusia yang mampu ngemot sekian banyak momotan tadi, itu bisa dilihat dari wajahnya. Ya. Yang disawang koyo rembulan. Indah sekali. Sehingga orang yang berbuat buruk pun juga tertarik. Mau untuk naik kamot bisa. Kamot bisa. Karena Bodronoyo ulatnya seperti rembulan, menyenangkan. Nggak ada Mas Samsu di dunia itu orang yang tidak kepingin menjadi baik. Dan tidak ada sebenarnya manusia di dunia itu yang tidak kepingin kumpul orang-orang seperti Bodronoyo. Udah. Karena orang-orang semacam ini tidak akan pernah mencelakakan orang lain. Bodronoyo, noyo hantoko. Noyo itu artinya ulat, hantoko itu pati. Jadi Kiai Lurah Semar itu diyakini figur yang mampu untuk melihat yang nyata dan yang gaib tadi. Ya, kalau di noyo hantoko itu orang yang tahu klebating pati. Klebating pati itu tahu klebating tentang keburukan. Oh ini buruk karena ini, maka terapinya ini. Ya, Semar Bodronoyo Noyo Hantoko. Ya, Dyah Kunto Prasonto, Asmoro Santo. Asmoro itu senang, cinta, santo itu kesucian. Ini orang Jawa. Cinta kesucian. Iya, kamot semua sudah. Kalau sudah begitu, siapa yang tidak kepingin suci? Menuju suci. Ya. Kalau begitu, ketika momot kamot itu bisa dimaknai semacam itu, Kirianto. Artinya bahwa di Indonesia ini sebenarnya sudah punya rumusan-rumusan Pancasila yang barangkali itu juga merupakan konsep-konsep. Oh ya. Ya menarik ini. Ya. Kalau kita hubungkan dengan Pancasila, Pancasila itu momot kamot. Ya, orang itu kan akan pada waktu berbicara Pancasila lupa dengan sejarah, sejarah kecil yang sering dilupakan. Padahal itu merupakan intisari apabila kita mau menjalankan Pancasila. Pancasila itu lahir di mana? Pancasila itu lahirnya itu ada di Flores sana. Malah di Flores sana. Di Flores sana. Ya, pada saat-saat Bung Karno itu diasingkan ya di sana. Makanya ada buku tentang Pancasila dari Flores, ilham dari Flores untuk Nusantara. Menarik ini. Karena memang Pancasila dari sana. Kata-kata Pancasila. Dan yang menarik lagi, Bung Karno sebagai orang Jawa yang momot kamot tadi, kata-kata itu tidak muncul dengan sendirinya. Ya, kalau kita baca-baca buku-buku referensi itu, di situ ada kata-kata yang menarik, Mas Samsu.
Bung Karno pada waktu dia ada di rumah di pengasingan itu, seperti dia ditarik-tarik oleh kekuatan gaib, ya, untuk datang di satu tempat. Tempat itu di bawah namanya pohon sukun. Terus setiap malam, Bung Karno sebagai orang Jawa, dia paham betul, ya, tentang kekuatan gaib tadi. Dia ikuti. Malam pertama. Dia merenung di sana, kan ditarik-tarik. Malam kedua terus, akhirnya dia memandang sesuatu. Kebetulan, ya bukan kebetulan ini ya, ini kodrat alam. Dia memandang sesuatu pohon yang cabangnya ada 5. Ada apa ini? Bung Karno sebagai figur yang istilahnya apa, kawruhnya sudah semacam itu. Ini bukan satu pandangan yang biasa. Ya, jadi angka 5 itu pada waktu itu membingungkan. Pada waktu ada cabang 5, Bung Karno ingat tentang sesuatu yang 5. Ya, nah, kalau dalam konsep budaya Jawa itu 5 itu kan banyak ya, aja panca dharma. Bung Karno sebagai orang Islam, dia ingat tentang rukun Islam yang 5. Dia ingat tentang Pandowo 5, ya, Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sedewa. Ingat semua, bergumul di dalam idenya Bung Karno dengan pohon yang 5 tadi, yang bercabang 5 tadi. Kenapa kok moro 5? Kok 5? Ya, dalam pandangan orang, sekiranya dalam pandangan orang biasa, ya itu biasa. Tapi dalam pandangan mistisisme Bung Karno, ini adalah tanda-tanda yang datang dari hari bantuan. Kira-kira begitu. Sehingga itu menjadi pikiran terus Bung Karno, sampailah kata-kata Pancasila itu muncul bersama dengan teman-temannya. Ingat Mas Samsu, Bung Karno pada waktu di Indi sana itu, beliau sebagai orang yang memang cerdas ya. Beliau ini kan murid tokoh besar Haji Umar Said Cokroaminoto ya. Ini kalau kita bahas menjadi menarik ya. Indonesia itu, gegernya Indonesia itu kan hanya dari 3 orang itu. Temennya Bung Karno sendiri. Ya, Iya. sehingga jangan pernah berpikir bahwa enggak, murid santrinya Cokroaminoto. Sehingga kita bolehlah sekarang berpikir sebenarnya konsep 3 yang dibawa oleh Bung Karno itu ilhamiah sebenarnya. Ya akhirnya kamot semua. Makanya muncul namanya Pancasila, yang lahirnya kata-kata Pancasila ada di Flores sana, di bawah pohon sukun katanya, seperti itu. Dia merenungkan dari waktu ke waktu, akhirnya menemukan itu. Setelah dia diskusi dengan para pastor, para romo, para kiai, para pendeta di sana, ya, ini kamot semua ini. Ide itu bukan semata-mata idenya Bung Karno sebenarnya, meskipun ide besarnya dari Bung Karno, tapi ini dikristalkan bersama dengan tokoh-tokoh di sana. Sehingga kalau sekarang banyak orang berbicara lahirnya Bung Karno 1 Juni, ada yang mendebat, ya benar yang mendebat itu, karena Pancasila lahirnya pada tahun 34-38, pada waktu Bung Karno ada di sana. Sebelum belum lahirnya ini. Iya, karena apa? Karena masih lahir kepalanya, namanya Pancasila. Ya, di sana. Kalau yang 1 Juni, 1 Juni itu kan kepresnya ada. Maka 1 Juni sebagai kelahiran Pancasila berdasarkan kepres. Berdasarkan kegaifan di sana. Ya. Ada lagi pandangan Girianto, kenapa konsep ketuhanan yang dirumuskan dalam Pancasila itu kok ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Mungkin nanti bisa dilanjutkan perbincangan ini, tapi kita istirahat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang momot kamot. Ya, kita lanjutkan. Ki, itu tadi Ki, konsep ketuhanan yang ada pendapat, kenapa kok tidak Eka? Eka itu malah ditaruh di Bhinneka Tunggal Ika-nya, kalau ketuhanan yang Esa gitu. Kira-kira bagaimana? Sebelum masuk ke sana begini. Saya sering mengatakan, Pancasila itu adalah kamu. Mas Samsu ini Pancasila. Saya Pancasila. Semua manusia di dunia ini Pancasila. Mungkin belum pernah didengar ya, karena didengar di sini. Iya. Pancasila adalah kamu. Jadi semua orang. Semua orang. Yang ditutupin mesti Pancasila. Iya, Pancasila. Itu loh. Ya. Ini dalam pemikiran saya setelah sekian lama saya harus belajar apa sih maunya Bung Karno ini. Ya. Ya mungkin ada sedikit-sedikit mistis ya, tapi inilah yang kita dapatkan. Mas Samsu, kalau kita melihat manusia Jawa khususnya, isine menungso, ya, itu kan ada 5. Meskipun banyak para tokoh memberikan pemahaman tentang manusia bermacam-macam. Kalau kita peras, ini Bung Karno senangannya peras ini ya. Kalau kita peras, itu menjadi 5. Ya, ini kita balik. Kalau Bung Karno itu kan 5 diperas jadi Trisila, diperas jadi gotong royong. Ini kita balik. Perasan manusia itu menjadi 5. Perasaan manusia semua ini ya. Kuali, ya. Satu manusia itu pasti kesinungan namanya ruh. Ya, ruh. 120 dino jero kandunganing ibu, aku teteskan ruhku kepadamu. Berarti menungso urip iku krana ana ruh. Ruhnya siapa? Ruhnya Tuhan. Ya, ingat. Kalau diterjemahkan dalam Pancasila apa ini? Ketuhanan yang Maha Esa. Ruhnya Tuhan. Ruhnya Tuhan. Ini momot kamot semuanya. Momot kamot, iya. Karena apa? Karena kehidupan manusia itu sebenarnya kelepetan sifat keindahan Tuhan. Yang namanya ruh. Momot kamot. Momot kabeh namanya. Ini adalah ruhnya Allah itu sendiri. Ditiupkan ruhnya Allah itu sendiri. Pancasila. Ya. Yang kedua, jadi kalau kita berbicara manusia itu kan ada Eko Kamandanu, Panunggal, Trilokomoyo, Catur Honggo Jati, dan lain sebagainya. Ya. Ini sebenarnya dasar kita menjelaskan tentang ruh tadi. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada manusia itu namanya rasa. Ya. Katanya orang Jawa, rasa kuwi kekuatan manungsa kang basa ngersane Gusti kang bisa ngrasakake sasmita agal lan lembut. Pemberitaan nyata dan gaib. Nah, ini sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini 2 kan? 2. Nah, yang ketiga, Tuhan juga memberikan kepada manusia yang namanya hati. Hati-hati. Itu. Hati. Apa kang sinebut hati? Ati kuwi papan jembar dununging bener luput ala becik bejo lan cilaka. Kamot kabeh. Sing bener sing luput sing bejo cilaka. Dadek ini siji nang ati. Apa lek ning Pancasila? Persatuan Indonesia. Jadi di Indonesia itu memang sudah dikodratkan enek sing apik ana sing elek. Jadi kalau ada konflik-konflik begini ndak apa-apa. Karena memang semua itu dalam satu naungan namanya hati. Gawa rasane dhewe-dhewe. Dewe-dewe. Ya. Satu sisi harus mengikuti perintahnya ruh. Ya. Karena kalau manusia tidak mengikuti jalannya ruh, tidak akan pernah ketemu dengan Tuhannya. Nah, untuk ke sana persatuan tadi nggak gampang. Nah, konflik-konflik itu adalah wujud nggak gampang untuk menuju ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Hati. Mula sinebut mau iku
papan jembar dununging bener luput ala becik bejo lan cilaka. Sekonflik apapun di Indonesia, di Nusantara, itu adalah renik-renik sebenarnya untuk diajak naik kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada ruh itu sendiri. Nah, yang keempat namanya akal. Ya, akal. Akal itu kekuatan manusia kang tuwa saka ngersane Gusti kang bisa njlentrehake sasmita jroning ati. Ya, hingga gampang ditampa wong akeh krana gampang. Nah, tugas kita. Ya. Jadi yang dalam hati tadi, yang benar salah dan sebagainya tadi itu harus diterjemahkan pada orang-orang. Kowe iki salah. Kowe iki bener. Kowe iki apik, kowe iki elek. Ya. Yang dalam hati tadi loh. Ini tugas kita juga. Tugas semuanya. Karena apa? Karena semuanya punya akal. Makanya di situ ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Caranya begitu itu. Caranya dimusyawarahkan. Ya. Ya, itulah. Makanya di situ ada kata-kata kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Bijaksana kuncinya. Apa bijaksana itu? Bijaksana itu dalam konteks budaya Jawa wicaksono. Apa wicaksono? Wicaksono itu kahanan kang ngerti sadurunge winara. Bijaksono itu. Iya. Jadi kalau ada orang bijaksana, orang itu paham betul yang nyata dan yang gaib. Ya. Nah, inilah Pancasila yang keempat. Akan menemukan manusia-manusia kang wicaksono untuk membaca persatuan Indonesia. Akhirnya apa? Yang kelima. Apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kewicaksanaan tadilah yang menciptakan ruh dari ruh yang akhirnya Tuhan menciptakan, meneteskan kepada kita namanya nafsu. Karena nafsu itulah penterjemah nyata dalam kehidupan. Jadi orang-orang wicaksana kudu diwujudkan. Lek kowe apik dudono, lek kowe ki apik. Ya, elek ya dudono. Dudono ya elek kowe. Ojo elek ngomong apik. Ndak bisa. Karena nafsu itu fungsinya keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu wujudnya harus ada. Sugih ditum-tum. Ya. Itu kan itu bentuk nyata. Itu. Jadi pada waktu semuanya ketuhanan ini masih dalam bentuk kegaifan. Ya. Yang namanya ruh tadi itu. Kemanusiaan masih dalam bentuk rasa. Ya. Hati juga masih dalam bentuk kegaiban. Akal juga masih dalam bentuk kegaiban. Nafsu meskipun kegaiban tapi harus dinyatakan dalam bentuk nyata. Lek gue kepingin bangun IKN, di IKN, wujudno. Itu adalah wujud dari keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Harapannya harus begitu. Jadi Pancasila itu tidak sekedar Pancasila. Nah. Ternyata, jauh ke sana. Ternyata Pak Karyono, Momot Kamot ini ternyata bahasanya sebenarnya banyak. Iya. Karena Pancasila itu pasti Momot Kamot. Kenapa? Ada ruh. Sehingga manusia di dunia ini sebenarnya ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Karena kalau 5 itu dipenuhi, apapun juga bisa dimot. Tidak akan pernah terjadi konflik. Bisanya hanya mencarikan jalan keluar tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dan dunia loh ini. Jadi kalau satu saat Indonesia itu menjadi pemimpin dunia, nggak salah. Karena yang diikuti Pancasila. Karena yang diikuti pribadinya manusia itu sendiri. Yang tentu semuanya itu muaranya akan setuju. Karena punya potensi sama manusia di dunia. Potensinya memiliki sama. Ya.
Tinggal sekarang orang Jawa khususnya, orang Nusantara khususnya, sekarang mendidik mereka-mereka itu. Untuk ingat kembali lek kue ngene lho. Maka jangan heran Bung Karno pada tahun 64 kalau nggak salah ya, di BP dia mengatakan tentang Pancasila. Untuk dunia. Jadi Pancasila itu bukan untuk Indonesia sebenarnya. Untuk dunia. Untuk dunia. Rohnya Allah, rohnya Tuhan, itu kan dunia. Itu kalau kita berbicara sampai pada ideologi kita, dan panjang sekali. Ya, makanya begitu sulitnya dulu Pancasila itu untuk menjadi yang sekarang. Yang menarik Mas Samsu, pada waktu 1 Juni BPUPK itu memproklamirkan dengan kepresnya lahirnya Pancasila. Benar. Pancasila sing wis enek awake. Ya. Tapi awake urung sempurna. Ya. Karena sila pertama, ya, sila kedua, ketiga, keempat belum seperti sekarang. Belum ya. Ya. Belum sempurna ini. Tapi Pancasila sudah lahir, dulunya sudah lahir. Diresmikan 1 Juni, berarti sih diresmikan gol Pancasila nih lagi, belum sila-sila nih, ya. Setelah terjadi pergulatan para tokoh-tokoh terpaling pada waktu itu, dari kata-kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah, bukan hanya milik orang Islam, ya. Maka muncullah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan satu sejarah olah pikirnya manusia semata. Makanya ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya itu diletakkan pada paragraf 4. Sebelumnya, ini yang menentukan. Pada paragraf 3, ada kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kena luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan lain sebagainya, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Momot Kamot ya. Dari tajuk Momot Kamot aja sebenarnya sudah banyak yang kita bicarakan, karena memang harus momot dan harus kamot gitu, Kirianto ya. Maka banyak. Kirianto, ada juga yang mengatakan ini juga merupakan satu perdebatan. Kadang-kadang Pancasila itu menjadi ideologi atau dasar negara atau ideologi negara. Ada yang mengatakan kalau ideologi ya biar-biar nih. Kalau sebagai dasar ya mungkin sejak ada keputusan pemerintah itu. Atau bagaimana? Nah, benar. Ide. Apa sih ide itu? Kan itu ya. Ya. Dari dasar makanya itu. Dalam budaya Jawa, dalam budaya itu serangkaian konsep ide manusia. Ya, siapa saja yang berguna, bermanfaat, dan akhirnya dijadikan pedoman. Ide itu. Jadi Pancasila itu dulu masih ada dalam alam ide Bung Karno. Ya. Belum diterjemahkan dalam bentuk kata-kata Pancasila. Ide. Maka menjadi benar apabila Pancasila itu ideologi, ilmu tentang ide. Idenya siapa? Ide Bung Karno. Kalau begitu, kalau kita belajar Pancasila, bagaimana pelajari Bung Karno? Karena dia punya ide. Ya, pelakunya, gitu loh. Jadi hayal bisa menjelaskan Pancasila kalau ide besar, yang punya ide besar nggak dipelajari itu. Siapa Bung Karno itu? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Agamanya apa? Dan lain sebagainya. Apa kata-kata ibunya? Mas Samsu ada kalimat yang pendek, tapi saya yakin tidak banyak orang yang membaca itu. Pada saat Bung Karno masih kecil, sakit-sakitan dirubah namanya Karno. Dulunya Kusno. Ya. Setelah Karno, Soekarno. Ibunya mengatakan, kalau kita tafsirkan,
Soekarno itu Basukarno. Itu muncul dari mulut ibunda Nyoman Rai. Nah, yang jadi pertanyaan kita, harapan ibunda Bung Karno jadi Basukarno. Orang tidak akan bisa menjelaskan itu kalau tidak belajar sejarah Basukarno, Suryo Atmojo. Makanya Bung Karno dikatakan putra fajar. Sebab harapan ibunda koyok Suryo Atmojo Basukarno putra fajar. Surya itu kan fajar, atau Surya itu kan matahari. Ya, nah ini harus dipelajari ini. Siapa Suryo Atmojo? Siapa Basukarno itu? Apakah dia anaknya Dewa Surya, ya, atau apakah dia itu memiliki ya sifat-sifat keindahan seperti Bathara Surya, seperti Ken Arok. Ken Arok itu ketetesan sifat kemuliaannya Dewa Brahma. Anaknya siapa? Ya, siapa ini? Gajah Poro dengan Ken Endok. Bapaknya Gajah Poro, ibunya Ken Endok. Tapi banyak yang mengatakan titisan Dewa Brahma. Ken Arok. Sekarang Bung Karno. Basukarno sekarang. Kunti Talibroto, Pandu Dewanoto. Meskipun diselap-selipkan ini adalah anak, bukan. Tunggu dulu. Kalau berbicara Suryo, Dewa Suryo, kalau berbicara Brahmo, titisan sifat-sifat keindahan. Ya. Dalam tafsir saya, bukan semata-mata Kunti Talibroto sedang berguru kepada Resi Druoso terus dikasih ilmu, namanya Kunto Wekasing Roso Sabdo Tunggal tanpa lawan. Nah, ini panjang gitu ya. Bukan sekedar itu, gitu loh. Sehingga ilmu tadi kalau diwatek, mantram sakti diwatek, datanglah dewata. Itu kan sejarah Sejarah itu kan perlu untuk diharu biru, diharu biru, ya. Tapi bukan semata-mata Karno itu anaknya Dewa Surya, ya. Tapi titising Dewa Surya, putra fajar. Anaknya putra fajar, kan tidak? Bukan. Secara fisik bukan. Di Jawa ini Mas Samsu ada nasab, nasab atau trah nyoto. Mas Samsu putranya ibu bapak, adiknya ini. Bisa begitu. Tapi Mas Samsu bisa jadi loh adik saya atau kakak saya, dalam konteks nasab gaib. Beberapa orang datang ke rumah, ya, yang senang dengan Bung Karno. Ya, saya ceritakan itu. Melihat Bung Karno, jangan pernah Anda itu susah. Jangan pernah Anda itu benci dengan musuh-musuh Bung Karno. Saya bilang, jangan. Keliru kalau begitu. Bung Karno itu sudah ditakdirkan karena sabda ibunya menjadi Basukarno. Dalam pewayangan itu ya, kalau dalam cerita itu, Yai Basukarno, ini Kresna yang bertanya, kenapa engkau tetap membela Hastina Kurawa, padahal engkau tahu Kurawa akan hancur lebur. Jadi Basukarno tahu membela Kurawa akan hancur lebur, tetap dibela itu dia tahu. Sudah tahu tapi tetap dibela. Tetap dibela. Ditanya oleh Kresna, kenapa kok begitu? Basukarno bilang sama Kresna, Kakanda Kresna, aku membela Hastinapura, membela adik-adikku Kurawa karena kecintaan saya kepada adik-adikku Pandawa. Kok begitu? Kalau saya tidak berpihak pada Hastinapura, mereka adalah sarang kejahatan dan dia tidak berani tampil gagah di medan Baratayuda. Satu sisi Baratayuda harus pecah, adik-adik saya nggak berani, kejahatan tidak berani, berarti kejahatan tidak akan musnah.
Dengan saya di situ mereka berani. Musnahlah kejahatan, saya siap untuk lebur dalam rangka menghancurkan kejahatan. Untuk jayanya adik-adik saya Pandawa. Sehingga Bung Karno sampai akhir hayatnya itu berbahagia sekali. Karena kejahatan yang dia kumpulkan, dia ada di dalam situ, dia gagah berani dihancurkan oleh Pandawa. Dan itu harapan ibunda. Jadi kalau orang-orang penggemar Bung Karno sampai begini-begini, keliru itu. Bung Karno dalam kebatinnya tertawa. Memang ini yang saya harapkan. Dia harus tampil di tengah-tengah. Di tengah-tengah keburukan. Esensinya untuk menghancurkan keburukan itu sendiri. Saya yang disalahkan. Mbak Soekarno disalahkan. Karena kalau Mbak Soekarno itu kan gampang saja dia berpihak pada Pandawa, adik-adiknya. Gampang. Nggak mau. Tidak, adikku. Kecintaanku pada engkau semua untuk mengatur dunia ini. Justru kecintaannya. Iya, karena kecintaannya saya ada di pihak sini. Sudah lihat saja sekarang pemimpin adakah yang seperti Bung Karno berani semacam itu? Iya. Atau itu mungkin karena memang ketika mempelajari Pancasila pada waktu tertentu, pada waktu dulu itu tidak mempelajari yang seperti pelajaran ceritakan ini. Ya, makanya begini. Dalam budaya itu ada namanya ide besar, ide agung. Ide agung itu milik individu. Miliknya Mas Samsu sendiri punya ide besar. Terus dikembangkan, diceritakan pada teman-temannya. Itu yang percaya paling-paling kan istri sampean, anak sampean, tonggo teparu sampean. Tapi ide besar ini nggak gampang ini. Setelah itu ngomong pada Pak Camat, Pak Lurah, dan terus Pancasila itu dulunya hanya ide besar satu orang. Karena testing di dunia, semua orang menerima, jadilah ideologi bangsa. Sehingga apabila ini kan, kalau ini jauh ke sana, Pancasila itu kok ada di sana tempatnya. Kalau kepengin menjelaskan Pancasila, iki loh sih buat pelajari dhisik. Anak-anak, ayo dihafalkan Pancasila. Ya nggak apa-apa kalau itu SD itu. Tapi kalau sudah kita mampu untuk bernalar, nalar itu dulu, dipelajari. Manusianya, siapa Bung Karno, istrinya berapa, sekolahnya di mana, dia santrinya siapa, gurunya siapa, teman-temannya siapa. Itu dalam satu guru itu. Dalam satu guru gitu loh. Ya, Kirianto, sebenarnya masih banyak sebenarnya dari Momot Kamot ini yang harus kita perbincangkan. Mungkin di episode depan kita bisa membicarakan lagi. Dan pemirsa, ini tadi saya juga menginformasikan bahwa produksi Titik Pencerahan pada kali ini berada di Sawah Rojo, dari sebuah warung lah, sebuah warung Sawah Rojo namanya di Batu, sehingga tidak hayal kalau ini tadi ada beberapa orang yang seliweran. Ya memang warung. Jadi ada banyak yang datang. Ada yang masak, ada ini sesuatu yang lumrah gitu ya, apa adanya. Baik pemirsa, karena waktu juga tidak memenuhi waktu untuk berbincang tentang Momot Kamot, kita akhiri dulu perbincangan ini. Mudah-mudahan di episode mendatang kita bisa berbincang tentang tema-tema yang lain. Akhirnya saya Samsu berserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.